wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian sehat ya. Nah baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya materi yang telah Ibu sampaikan dan telah kalian pelajari hari ini dapat berguna dan menambah wawasan kalian semua. Nah, baik. Untuk ketua kelas, siapa ya anak-anak? Baik, untuk Sila, silahkan pimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Baik, apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, nah sarapan itu penting ya anak-anak, supaya kalian tidak lemas pada saat belajar pada hari ini. Dan semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat kalian dengar dan kalian lebih fokus jika kalian sarapan. Nah, siapa yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua, Bu. Baik, akan Ibu panggil ya namanya. Anissa? Hadir, Bu. Baik, hadir. Imelda? Hadir, Bu. Baik, hadir. Naisila? Hadir, Bu. Ya, hadir. Tata? Hadir. Ya, hadir. Fani? Hadir, Bu. Ya, hadir. Alif? Hadir. Ya, hadir. Baik, kalian hadir semua pada hari ini. Nah, silahkan kalian siap-siap untuk belajar pada pagi hari ini. Silahkan alat tulisnya ditaruh di atas meja. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme terhadap pahlawan dan Pancasila. Baik, silahkan kalian berdiri terlebih dahulu. Baik, sini Ibu akan meminta satu siswa untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau jadi dirijen? Ya, Nisa, silakan Nisa pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa ya anak-anak? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pilihlah di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, untuk Nisa, silakan kembali lagi ke tempat. Terima kasih sudah memimpin teman-temannya. Silakan kalian bisa duduk kembali anak-anak. Bagaimana, kalian lebih semangat kan? Baik, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran bahasa Indonesia yaitu kelas 5. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1 yaitu peredaran darahku sehat. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu 3.6, menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan
4.6 yaitu melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal intonasi dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca pantun, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa mampu membuat pantun dengan tema tertentu dan menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuatnya dengan benar. Baik, bagaimana? Apakah kalian sudah tahu pantun itu apa, anak-anak? Salah satu bentuk karya sastra. Ya benar, salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan dan masih populer hingga saat ini. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Melayu yang tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak. Nah, pantun berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu pantun yang bermakna penuntun. Awalnya, pantun adalah salah satu bentuk sastra lisan yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Melayu. Nah, namun saat ini pantun sudah sering ditemukan dan digunakan dalam bentuk tulisan juga ya anak-anak. Pantun tadi apa? Suatu bentuk puisi Indonesia yang dari bahasa Melayu. Nah, tiap bait atau kuplet terdiri dari sebuah 4 baris yang bersajak AB. Nah, pada tiap larik biasanya terdiri atas 4 kalimat larik. Nah, baris pertama dan baris kedua biasanya untuk suatu tumpuan atau sampiran. Nah, sedangkan pada baris ketiga dan keempat adalah isi. Ya, benar. Nah, dikutip dari buku IYD dan Pedoman Pembentukan Istilah dalam Bahasa Indonesia oleh E. Warida, pantun memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dapat diubah. Nah, jika diubah maka akan menjadi puisi lama seperti seloka, gurindam, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri pantun adalah, ada yang tahu ciri-ciri pantun itu apa, anak-anak? Bu, Ya, silahkan. ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. 1. Tiap bait terdiri dari 4 baris larik. 2. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah AB. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, ya benar. Ciri-ciri pantun itu ada 5, yaitu tiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, rima akhir setiap baris adalah AB. Nah, baris pertama dan kedua disebut apa tadi? Sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, struktur teks pantun. Pantun yang sering dijumpai di Indonesia memiliki 2 struktur, yaitu sampiran dan isi. Nah, sampiran adalah bagian awal pantun yang terletak pada baris 1 dan 2. Nah, sampiran berfungsi untuk membentuk rima. Umumnya, sampiran tidak memiliki hubungan dengan isi pantun. Namun, demikian ada beberapa pantun yang bagian sampirannya berhubungan dengan bagian isi. Nah, sedangkan isi adalah bagian yang menjadi maksud atau tujuan pantun tersebut. Nah, isi terletak pada baris ketiga dan keempat. Biasanya pantun dibangun oleh 4 larik dan tiap lariknya memiliki 8 sampai 12 suku kata tadi. Nah, jenis-jenis pantun. Ada yang tahu jenis-jenis pantun itu apa? Aduh. Ya, silakan Tata. 1. Pantun biasa. 2. Pantun Karmina. 3. Pantun Talibun. Ya, jenis-jenis pantun itu ada pantun biasa, pantun Karmina, ada pantun Talibun. Nah, pantun biasa itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam ciri dan struktur di atas. Pantun ini terdiri dari 4 baris dengan sajak AB. Nah, sedangkan pantun Karmina yaitu adalah pantun yang terdiri dari 2 baris saja. Nah, baris pertama itu adalah sampiran, sedangkan baris kedua itu adalah isi. Nah, pantun ini bersajak A. Nah, pantun Talibun. Pantun Talibun terdiri dari 6 baris. Nah, adapun baris 1 dan ketiga itu merupakan sampiran, sedangkan baris keempat dan keenam itu merupakan isi. Nah, secara umum pengelompokan jenis pantun dilakukan berdasarkan usia. Adapun jenisnya yaitu
pantun anak-anak, ada pantun remaja, ada pantun orang tua, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki. Baik, bagaimana? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan terkait dengan materi pantun? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, di sini Ibu akan membentuk kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang. Nah, yaitu kelompok pertama ada Alif, ada Pani, ada Tata. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu ada Sila, Imel, dan Nisa. Masing-masing kelompok memilih 1 orang yang menjadi ketua. Kelompok 1 siapa ketuanya? Iya, Alif. Kelompok 2 siapa ketuanya? Iya, Sila. Nah, silakan untuk ketua kelompoknya maju. Dan di sini Ibu akan memberi arahan yang nantinya akan kalian sampaikan kepada teman kelompok kalian. Nah, di sini Ibu mempunyai kertas. Alif 3, Sila 3. Nah, nanti kalian akan menjelaskan ke teman-temannya bahwa kertas ini nantinya akan kalian isi, yaitu kalian akan membuat pantun. Kalian tulis dulu di kertas 2 baris. Nah, dengan tema bebas. Bagaimana kalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, silakan sampaikan kepada teman-temannya. Terima kasih. Di sini kita akan membuat pantun ya teman-teman. Baik, kan tadi sudah disampaikan oleh temannya terkait arahan yang sudah Ibu sampaikan ke ketua kelompok kalian. Silakan kalian isi kertas tersebut. Kalian membuat pantun 2 baris, temanya bebas ya anak-anak. Silakan. Baik teman-teman, setelah mengisi kertas kita akan meremas kertas yang telah kita isi seperti bola salju. Nanti akan kita lempar ke kelompok lain. Oke, 1. Baik, setelah kalian meremas kertas tersebut, silakan kalian lempar ke kelompok kawan. Nah, nanti kertas tersebut akan kalian lengkapi pantunnya yang telah kelompok temannya tulis. Baik, silakan kalian lempar. Nah, baik, apakah sudah dapat kertasnya masing-masing? Sudah. Nah, jika sudah, silakan kalian isi dan lengkapi kertas yang telah kelompok lain tulis ya anak-anak. Nah, baik. Tadi kan sudah Ibu berikan kesempatan kalian untuk membaca pantun dan melengkapi pantun yang telah teman kalian tuliskan. Nah, sekarang tiap kelompok akan membacakan pantun di depan kelas, masing-masing perwakilan 1 orang saja. Silakan untuk kelompok 1, siapa yang akan membacakan pantunnya ke depan? Baik, Alif, silakan maju. Teman kalian di sini akan membacakan pantun. Silakan simak. Buah mangga di atas keranjang, mangga dikupas semua setuju. Sepi hatiku berganti riang melihat ibuku membawa baju. Ya, nah itu adalah pantun ya anak-anak. Nah, benar ya yang ditulis Alif yaitu sajaknya AB, yaitu keranjang itu G, dan setuju itu hurufnya U. Nah, yang itu huruf terakhirnya G, dan baju huruf akhirnya U. Jadi AB. Baik, silahkan Alif duduk kembali. Kita beri tepuk tangan untuk Alif. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya, anak-anak. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan yang akan membacakan pantun di depan kelas. Ya, silakan. Pergi ke pasar membeli buku, ditemani oleh Kurnia. Rajinlah membaca buku karena buku jendela dunia. Iya, benar. Benar ya yang ditulis oleh kelompoknya Sila, yaitu sajaknya AB juga. Nah, buku huruf terakhirnya adalah U. Sedangkan Kurnia huruf terakhirnya adalah A. Nah, sedangkan buku huruf terakhirnya U dan dunia huruf akhirnya A. Jadi sajaknya AB. Nah, baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan untuk Sila duduk kembali ya, Nak. Nah, baik anak-anak, tadi kan kita telah melakukan kegiatan menyimak dan kegiatan melengkapi serta membuat pantun menggunakan model pembelajaran Snowball Drawing dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
dengan materi pantun. Nah, baik, apakah dari kalian sudah tahu apa sih itu model pembelajaran snowball throwing? Tidak. Baik, jika tidak akan Ibu beritahu ya anak-anak. Nah, model pembelajaran snowball throwing disebut juga model pembelajaran gelundungan bola salju. Nah, model pembelajaran ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari siswa lain dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas dan menyampaikan pesan tersebut kepada teman-temannya dalam satu kelompok. Nah, pembelajaran dengan model snowball throwing menggunakan 3 penerapan pembelajaran antara lain pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas, melalui pengalaman nyata. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Dari bertanya, siswa dapat menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah melakukan kegiatan menyimak materi pantun menggunakan model pembelajaran snowball throwing dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tadi kan kita telah melakukan kegiatan menyimak materi pantun. Nah, kalian tahu tidak sih apa pengertian dari menyimak? Tidak, Bu. Nah, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengar lambang-lambang bahasa lisan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara non-verbal. Nah, dengan melakukan kegiatan menyimak dengan benar, kalian akan memperoleh pengetahuan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini nih anak-anak. Jika kalian tidak melakukan kegiatan menyimak dengan benar, maka kalian tidak akan memperoleh pengetahuan tentang materi pantun dengan maksimal. Dan kalian akan mudah untuk lupa. Nah, untuk itu sebagai siswa kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kalian juga harus mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru dengan baik. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah mengetahui apa itu model pembelajaran snowball throwing dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang ada pun langkah-langkah model pembelajaran snowball throwing dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang telah kita lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, guru mengkondisikan peserta didik agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran, mengkondisikan kelas, serta mempersiapkan media pembelajaran. Nah, ini telah Ibu sampaikan di kegiatan awal pembelajaran kita. Yang kedua, guru memberikan persepsi berkaitan dengan materi tentang pantun yang akan disampaikan. Nah, ini juga telah Ibu sampaikan pada awal kegiatan pembelajaran kita. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini telah Ibu sampaikan juga. Yang keempat, guru menampilkan media yang isinya berkaitan dengan materi tentang pantun yang akan dipelajari. Nah, ini juga sudah Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran kita. Nah, yang kelima, guru menjelaskan materi tentang pantun yang ada dalam media. Nah, yang keenam, guru membentuk kelompok berdasarkan barisan duduk di kelas. Nah, ini juga telah Ibu lakukan. Dan kita juga telah melakukan kegiatan berdiskusi. Nah, yang ketujuh, guru memanggil masing-masing ketua kelompok untuk mengambil kertas kosong dan menjelaskan mengenai menyambung pantun. Nah, ini juga telah kita lakukan. 8. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian menjelaskan arahan yang disampaikan oleh guru pada temannya. Lalu yang ke-9, kertas yang dibagikan kepada setiap anggota kelompok harus diisi dengan sampiran pantun yang terdiri dari 2 baris dengan tema yang bebas. Nah, ini juga telah teman kalian sampaikan. Nah, lanjut ke langkah yang 10, yaitu setelah selesai, bentuk kertas seperti bola salju, lalu dilempar ke kelompok yang menulis potongan pantun lain sesuai arahan guru. Nah, ini juga telah kita lakukan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya, langkah yang ke-11, setelah melempar, peserta didik mengambil bola salju yang dilempar oleh kelompok lain. Mereka diberi waktu untuk melengkapi potongan pantun sesuai dengan kaidah penulisan pantun tersebut. Nah, ini juga telah kita lakukan pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya tahap yang ke-12, tiap-tiap kelompok diberikan kesempatan untuk membacakan pantun yang telah dilengkapi dan dikumpulkan ke guru untuk penilaian. Nah, ini juga telah kita lakukan. Setiap kelompok juga tadi sudah mempresentasikan hasil kelompoknya, yaitu melengkapi barisan pantun, sehingga menjadi pantun yang utuh dan sesuai dengan kaidah penulisan pantun. Nah, selanjutnya, yang ke-13 yaitu evaluasi. Guru mengevaluasi pembelajaran dengan menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini mengenai pantun dan cara membuat pantun. Guru juga melakukan tanya jawab kepada peserta didik. Nah, ini nanti akan kita lakukan. Selanjutnya pada tahap ke-14 yaitu penutup. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Itu tadi langkah-langkah model pembelajaran snowball throwing yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan evaluasi dan penutup. Kita telah mempelajari apa pada hari ini? Pantun. Iya, benar, pantun. Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait materi pantun pada pagi hari ini?
Nah, jika tidak ada, di sini ibu yang akan bertanya kepada kalian. Nah, ada yang tahu pantun itu apa tadi? Pantun sendiri merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terkait dengan aturan dan masih populer hingga saat ini. Iya benar, pantun itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan dan masih populer hingga saat ini. Nah, ada yang tahu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pantun itu apa sih anak-anak? Saya Bu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pantun adalah bentuk puisi Melayu yang tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak. Ya benar, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pantun adalah bentuk puisi Melayu yang biasanya terdiri atas 4 bait, yaitu bersajak A, B, A, B. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu ciri-ciri pantun tadi? Ya, silakan. Ciri-ciri pantun adalah seperti 1. Tiap bait terdiri dari 4 baris lari. 2. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah ABAB. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, iya baik, itu merupakan ciri-ciri dari pantun. Nah, ada yang tahu jenis-jenis pantun itu apa ya? Jenis-jenis pantun: 1. Pantun biasa. 2. Pantun Carmina. 3. Pantun Talibun. Ya benar, jenis-jenis pantun itu ada pantun biasa, pantun Carmina, ada pantun Talibun. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pantun jenaka. Nah, pantun jenaka itu adalah biasanya bersifat tidak terlalu serius dan tidak ada kaitannya dengan cinta maupun hal yang berhubungan dengan dewasa. Nah, contohnya yaitu duduk-duduk di bangku kayu. Sore hari minum es cendol. Teman-teman, ayo mengaku siapa yang masih sering mengongkol. Amat sering ya. Nah, itu merupakan pantun jenaka, yaitu pantun yang tidak serius dan tidak mengandung. Itu. Ya, itu merupakan pantun yang tidak terlalu serius dan tidak ada kaitannya dengan cinta maupun hal dewasa. Nah, pantun anak yang mendidik adalah jenis pantun untuk menasihati anak-anak sehingga anak mudah mengerti dan memahami suatu yang baik maupun yang tidak baik. Nah, ada yang tahu contoh pantun anak yang mendidik itu seperti apa? Ada Bu. Ya, Tata silakan. Minum kopi di saat hujan. Memang enak sekali rasanya. Anak baik, anak teladan dari kebanggaan keluarga. Nah, iya, yaitu merupakan contoh dari pantun anak yang mendidik, yaitu minum kopi di saat hujan. Memang enak sekali rasanya. Anak baik, anak teladan, jadi kebanggaan keluarga. Ada yang tahu pantun nasihat itu apa? Nggak tahu Bu. Baik, pantun nasihat itu adalah menasehati anak dengan menggunakan pantun bisa mengenalkan anak terhadap pantun. Sekaligus untuk memberikan nasihat secara halus dan harus mengenali kepribadian si anak karena setiap anak berbeda. Nah, di sini siapa yang jika dinasehati oleh orang tuanya malah marah-marah? Nah, tidak boleh ya anak-anak. Kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, contoh dari pantun nasihat, ada yang tahu? Nah, contoh pantun dari nasihat, nah, yaitu membuat manisan dari sebuah salak dijual dengan macam-macam harga. Jadi anak berbaktilah kepada ibu dan bapak agar kelak bisa masuk surga. Nah, kalian ada yang tahu apa itu pantun bersukacita? Nah, pantun bersukacita itu adalah semua kejadian dan peristiwa. Misalnya, kegembiraan saat bertemu keluarga, saat mendapatkan barang baru, saat bermain dengan teman, itu merupakan contoh pantun dari bersukacita. Nah, ada yang tahu contoh pantun dari bersukacita? Nah, contohnya adalah ke pasar beli balon udara. Di tengah jalan balonnya meletus. Betapa hati sangat gembira. Nilai ujian dapat 100. Baik, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Ada yang dapat menyimpulkan pada pembelajaran hari ini kita belajar apa? Pantun. Ya benar, pantun. Yaitu kita belajar tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan contoh-contoh dari pantun. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Silakan kalian membuat 2 pantun, yaitu dengan tema pantun nasihat dan pantun jenaka. Nah, baik, nanti tugas tersebut akan kalian kumpulkan di pembelajaran berikutnya. Apakah kalian sudah paham? Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya sebelum pulang, kalian siap-siap simpan alat tulis kalian. Jika kalian sudah siap-siap untuk pulang, sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pulang. Jangan main ya anak-anak, langsung Baik, pulang. Bu. Baik, Bu. Ingat, jika belum dijemput, tunggu di depan sekolah ya anak-anak. Yuk.